Jadi ada hal yang perlu kita pahami ketika Wali Songo melakukan semacam akulturasi budaya, kemudian enkulturasi dan seterusnya terhadap budaya yang ada, termasuk menggunakan agama kuno Kapitayan. Kenapa ada tradisi-tradisi baru, ya seperti kenduri, ada selamatan. Selamatan itu kenduri dari bahasa Persia, kanduri, dan kemudian selamatan dari kata-kata bahasa Arab, dari kata-kata salamat dan seterusnya. Nah, kenapa sepengaruh itu? Karena Wali Songo memandang bahwa kondisi wilayah di bumi Nusantara ini itu sangat berbeda dengan kondisi di Timur Tengah. Ya. Beliau melihat mulai ajaran Kapitayan sampai fakta yang ada di lapangan. Wilayah Nusantara ada wilayah subur yang berlimpah makanan. Tidak ada itu. Orang kekurangan pangan dan seterusnya. Ibaratnya dinyanyikan dulu kolam susu, tongkat kayu itu jadi tanaman. Semua nggak bisa dimakan di sini. Jadi berlimpah makan. Wali Songo ketika dakwah jalan masuk desa, ada lumbung desa tempat menyimpan padi. Di pedukuhan dia nemukanlah dukun juga memiliki. Bahkan penduduk desa itu hampir rata-rata memiliki lumbung. Orang yang paling tidak punya itu minimal punya namanya pedaringan, semacam gentong tapi isinya beras. Jadi ini yang dilihat, artinya orang Nusantara ini kaya. Dan kemudian menemukan fakta di dalam bahasa-bahasa lokal, etnis-etnis lokal, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, kemudian bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Makassar dan seterusnya, itu tidak ditemukan kosakata miskin atau kosakata yang sama maknanya dengan miskin. Kenapa? Memang tidak ada. Kosakata miskin itu dari serapan bahasa Arab. Termasuk kata-kata fakir itu juga bahasa Arab. Nanti ucapan mudzarat dari muzarat dan melarat itu juga dari bahasa Arab. Bahasa asli Nusantara nggak ada itu. Artinya di Nusantara nggak ada orang miskin. Ya. Nah, itulah kemudian Wali menetapkan wajib hukumnya bagi orang yang berlimpah makanan untuk sodako makan. Ya, ini kenapa logika para wali melihat fakta itu? Artinya ini nggak akan berlaku di Timur Tengah yang kesulitan pangan misalkan, tapi berlaku di negara yang berlimpah. Jadi bukan bid'ah ini, tapi apa? Keniscayaan orang yang berlimpah makanan wajib untuk mensodakokan sebagian. Itulah dibikin tradisi membagi makanan. Mulai anak lahir sudah ada namanya selamatan berokohan. Nanti 7 hari setelah itu membagi makanan lagi, selamatan. Apa? Bubut pusar. 36 hari setelah itu selapan dino sampai anak tengkurap, anak turun tanah itu ada selamatannya, membagi makanan semua. Ya, dalam kehidupan itu. Sampai nanti anak khitan, kawin, ya, punya anak lagi dan seterusnya. Itu selalu bersodako makanan. Sampai ketika orang meninggal, itu masih sodako makanan. Ada selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Setahun pertama, setahun kedua, dan 1000. Nah, itu menurut logika wali itu adalah sodako yang diwajibkan bagi masyarakat yang hidup di wilayah berlimpah makanan. Ya, ini salah satu yang paling besar pengaruhnya dalam proses Islamisasi. Dan ini sudah menjadi bagian yang sulit untuk dipisahkan dari amalia keberagamaan masyarakat Indonesia. Ya.
Hanya sebagian kecil aja lah orang-orang yang menganggap tradisi ini sebagai tradisi bid'ah dholalah dan seterusnya, karena mereka tidak paham logika dasar dari para wali ya, yang mendapati penduduk di wilayah ini sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah berlimpah makanan. Jadi ini pendekatan itu ya. Dan pendekatan yang lain, para wali ini mengangkat seni budaya itu yang bercorak kerakyatan, di mana pada masa pra-Islam nggak ada seni rakyat, itu tidak dikenal. Semua seni milik keraton. Apakah itu sastra namanya kakawin, hitung dan seterusnya, rakyat di luar keraton tidak ada yang paham, tidak ada yang tahu. Ya. Itu dalam kesenian apapun hampir ya, tidak diketahui adanya kesenian rakyat. Justru itulah yang di masa Wali Songo dikembangkan. Nanti ada jaranan. Ya. Pertama kali Sunan Ngudung memperkenalkan tarian jaranan kuda yang dibikin dari anyaman bambu sesek itu. Ya. Kemudian dipakai menari dengan tabuhan sederhana. Nah itu reog, yang dibikin oleh Bathara Katong. Itu semua ciri khas kerakyatan. Dan itu baru muncul zaman Islam, termasuk wayang. Itu modifikasi wayang baru, ya, itu zaman Islam. Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang memformat wayang sebagai pertunjukan rakyat. Ya, jadi bisa digelar di desa dimanapun. Jadi kesenian-kesenian itulah lewat itu. Ya, kemudian Islam dikenal. Nah, oleh karena para wali itu lahir di Jawa dan lingkungannya lingkungan Jawa, tradisi budayanya juga tradisi budaya Jawa, maka hasil budaya ya, yang dilahirkan Wali Songo betul-betul bercorak lokal kedaerahan. Ya. Hampir kita tidak temukan unsur pengaruh Timur Tengah itu di dalam pengembangan Islam awal abad 14 sampai awal abad 15. Maksudnya itu betul-betul lokal. Itulah yang disebut Islam Nusantara. Di sini. Nah, belakangan ada kekeliruan orang menganggap bahwa Islam itu representasi diwakili Arab. Kalau tidak ada hubungannya dengan Arab berarti bukan Islam. Ini pandangan yang keliru. Kenapa? Pandangan yang tidak berdasarkan fakta. Pandangan yang berdasarkan asumsi aja bahwa Islam adalah Arab dan Arab adalah Islam. Kalau bukan Arab berarti bukan Islam. Ini pandangan keliru. Kenapa? Di dalam fakta kita akan lihat ya, negara Mesir itu ya, 38% penduduknya beragama Kristen Koptik. Ya. Mereka orang Mesir, orang Arab, ya, tapi bukan Islam. Ya. Mereka juga pakai jilbab, pakai cadar, ya, pakai jubah dan seterusnya. Ngomong juga bahasa Arab, memang orang Arab. Palestina 40% Kristen. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa Arab itu mesti Islam? Ya. 35% penduduk Suriah Kristen Ortodok. Bahkan di Lebanon itu 54% Kristen Maroni. Kalah jumlahnya umat Islam. Jadi kalau ada klaim bahwa Islam adalah Arab dan Arab adalah Islam, itu keliru, tidak sesuai dengan fakta. Ya. Tetapi di Nusantara itu kita bisa melihat, ini hasil gerakan dakwah Wali Songo. Itu kelihatan sekali. Ya, selamatan itu nggak dikenal dalam zaman agama Hindu itu, nggak ada. Ya. Kenapa? Wah itu dari bahasa Arab salam. Kan duren, kan duri.
bahasa Persia. Ya. Peringatan berdoa sambil makan, itu kanduri bahasa Persia. Ya, jadi itu faktanya. Ini nanti yang akan melahirkan Islam Nusantara kayak begini. Ya. Termasuk ketika menyerap pengaruh bahasa Arab itu dimasukkan ke dalam bahasa lokal. Tapi tidak memasukkan bahasa Arab secara langsung, tapi penyesuaian dengan lidah orang Indonesia. Itu sebabnya pasca Wali Songo itu ketika kita berbicara ya, itu unsur bahasa Arab luar biasa dominan ya. Misalnya dua orang sahabat bertemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa kabar? Kabar itu bahasa Arab. Sampai di situ semuanya nanti akan ketemu. Ternyata ini serapan bahasa Arab. Ya. Jadi ini nanti akan kelihatan nanti. Ya. Nah, sekarang ini baru ada bahasa Arab dimasukkan langsung sesuai lughat dan kosakata Arab. Akhirnya orang bingung. Ini dari mana ini? Wali dulu tidak seperti itu. Ya. Tanpa sadar. Bagaimana kata sabar? Diambil dari kata-kata sobar, dimasukkan sabar. Bahasa Arab itu. Ya. Kata-kata adil, kata-kata hak, kata-kata milik, kata-kata masyarakat, rakyat jadi rakyat. Ya. Itu semuanya. Bahasa Arab tapi masuk, diserap, dan masyarakat memahami itu. Inilah yang kita sebut Islam Nusantara. Ya. Islam yang ditafsirkan menurut kacamata orang Nusantara. Jadi ini karena itu tidak sama dengan Islam yang belakangan datang dari Timur Tengah, datang di sini, ingin semua diubah menjadi Arabian sentris. Nggak bisa. Itu Islam Nusantara adalah Islam warisan Wali Songo. Ya, jadi ini ya, orang nggak bisa menggugat ini. Ya, misalnya selamatan digugat, ya kamu dengan kacamata orang Arab, jelas itu perbuatan mubatir itu bagi makanan dalam selamatan. Tapi untuk masyarakat Indonesia tidak. Justru orang Indonesia kalau tidak sodako membagi makanan, jadi orang dolim, numpuk makanan sampai berlimpah-limpah, yang lain tidak kebagian. Ya, jadi ini kita harus kacamata itu yang kita lihat dari Islam Nusantara.